Bab 446. Itu, sebuah benua. Luo Feng berdiri di dalam kapal alam semesta, melihat benua tak berujung yang mengambang di kejauhan, menatap dengan mata lebar. Planet, bintang, nebula, DLL, semua benda langit, mengembara di alam semesta untuk waktu yang lama, seseorang akan melihat semuanya, bahkan kadang-kadang melihat sisa-sisa kapal alam semesta, bahkan makhluk luar angkasa yang hidup. Luo Feng bahkan tidak akan terkejut oleh ini, namun untuk melihat benua yang begitu besar di ruang angkasa itu sendiri, itu terlalu mengejutkan. Ini bukan alam semesta virtual, ini kenyataan. Sangat besar. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Benua besar yang mengapung di angkasa ini memiliki bintang dan planet di sampingnya, namun mereka hanyalah titik-titik kecil di sampingnya. Bahkan kapal alam semesta yang terus-menerus semakin dekat, setelah beberapa saat, sepertinya benua itu masih jauh seperti sebelumnya. Ini lebih besar dari planet manapun yang pernah saya lihat sebelumnya, setidaknya 10 juta kali, itu terlalu besar. Luo Feng menahan napas. Yang mulia, bagaimana kantor pusatnya? Di sampingnya, lelaki tua kurus itu tersenyum. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa besar? Seberapa besar? Orang tua kurus menggelengkan kepalanya, jika kita tidak melalui transfer alam semesta melalui alam semesta yang gelap, hanya mengandalkan kapal alam semesta untuk terbang dari sisi ke sisi, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Maksudmu, Luo Feng terkejut, diameternya saja sekitar 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya, sedikit lebih dari 90 triliun km. Diameter bumi hanyalah 10.000 km. Tidak heran jika bintang dan planet yang jauh tampak tidak lebih dari titik-titik kecil, benua yang mengapung di alam semesta ini benar-benar keterlaluan. Orang tua kurus berambut perak itu menganggukkan kepalanya. Benua yang begitu besar, dari mana asalnya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ada benua besar yang terbentuk secara alami di alam semesta? Meskipun alam semesta itu misterius, dengan banyak tempat misterius, namun secara alami membentuk benua berdiameter 10 tahun cahaya sungguh sulit dipercaya. Tidak yakin. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng tidak bertanya lebih banyak. Meskipun dia bisa melihat benua terapung yang jauh itu sangat luas, namun dengan kapal alam semesta kelas F yang melaju mendekati kecepatan cahaya dan sekitar 13 jam kemudian, dia akhirnya mencapai pintu masuk markas besar perusahaan jagat maya. Selama penerbangan, Luo Feng bisa hanya menatap dengan takjub saat ia mengapresiasi keindahan dan kesempurnaan pembangunan benua ini. Meskipun sepertinya itu adalah keajaiban yang secara alami dibentuk oleh alam semesta, saat kapalnya semakin dekat, Luo Feng bisa merasakan benua alami ini diresapi dengan teknologi dalam jumlah tinggi. Yang mulia, bintang, planet, dan nebula yang mengelilingi benua ini sebenarnya adalah senjata teknologi yang sangat menakutkan. Di dalam aula mewah kapal, lelaki tua kurus itu memperkenalkan. Luo Feng mengangguk, dengan tindakan perusahaan, planet dan bintang itu memang mudah dikendalikan seperti mainan bagi mereka. Bahkan pakaian dalam bisa bermain-main dengan bintang. Dengan teknologi perusahaan virtual yang luar biasa, mengubah bintang dan planet ke tempat yang bahkan seorang penguasa sektor tahu bahwa mereka adalah senjata, ini juga mungkin hanya untuk pertunjukan, pertahanan sebenarnya dari markas alam semesta virtual mungkin tidak sesederhana itu. Kapal semesta memasuki benua melalui sebuah lubang dan terbang dengan kecepatan cahaya selama beberapa menit sebelum akhirnya melambat dan berhenti. Luo Feng dan penguasa sektor Shao dan yang lainnya terbang keluar dari pintu kabin. Di luar ada 10 pria dan wanita berseragam menunggu, ketika Luo Feng tiba, 10 orang ini, dengan pria lapis baja perak dengan tanduk hijau di depan, berkata serempak, Yang mulia Luo Feng, Satria Feng sedang menunggu kedatangan Anda, silakan ikuti saya. Luo Feng mengangguk. Terima kasih Shao. Luo Feng berbalik dan menatap lelaki tua kurus itu. Tuan sektor Shao mengungkapkan senyuman, merupakan kehormatan bagi saya untuk menemani Yang mulia selama 3 tahun. Setelah itu, keduanya dipisahkan. Luo Feng mengikuti pria bertanduk hijau lapis baja perak dan yang lainnya melalui jalur seperti mimpi. Bagian terakhir dari jalur itu tembus cahaya. Dengan satu pandangan, orang dapat melihat ruang yang indah di luar, bersama dengan pemandangan pegunungan di sekitarnya. Yang mulia Luo Feng, Yang mulia Luo Feng. Di sepanjang jalur ada 3 orang menunggu. Luo Feng memandang dengan rasa ingin tahu pada 3 orang yang mendekat. Yang mulia, ini adalah item yang Anda pesan. Sesuai permintaan Yang mulia, pertukaran akan dilakukan di sini di markas. Ketiga barang itu langsung serahkan. Karena perjalanan 3 tahun Luo Feng berada di alam semesta yang gelap, juga ditambah fakta bahwa pelatihannya sebagian besar di alam semesta virtual, maka pedang bayangan emas, perisai kekosongan absolut dan buah kehidupan yang dia beli tidak memerlukan pertukaran segera, karena pohon anggur kontak awan sudah menyiapkan makanan yang cukup, dia memutuskan untuk menukarnya di markas sendiri. Tentu saja, sesuatu seperti teknik ilusi, dia mempelajarinya di alam semesta virtual. Terima kasih. Luo Feng membuka untuk melihat dan segera menyimpannya di dalam ring penyimpanannya. Pada saat itu, dia dibawa ke dalam aula besar berbentuk oval, seluruh sekeliling aula benar-benar transparan, melihat ke atas, seseorang dapat melihat ruang tanpa akhir, melihat pemandangan indah yang jauh, juga dapat melihat kapal alam semesta, dan menembak. Bintang seperti unding terbang melewati. Luo Feng. Orang gila, kamu sudah datang. Madman. Pintu masuk Luo Feng segera menarik sambutan dari banyak orang. Long Yun, Wuka, Jiang Mo.
Luo Feng tertawa dan segera melambai pada mereka masing-masing, berlatih keras di Gunung Yuxiang selama 3 tahun, kelompok pemuda yang sama ini telah berinteraksi cukup banyak, selama 3 tahun, kecuali sejumlah kecil yang lebih menyukai kesendirian, banyak dari mereka menjadi teman baik, setidaknya mereka bisa mengobrol dan tertawa. Mungkin ada beberapa orang yang lebih menyukai kesendirian, tetapi ini juga karena mereka terlalu kesepian, karena belum pernah bertemu siapapun yang setingkat dengan mereka. Dan untuk dapat memasuki 1000 besar semesta pertempuran jenius, setidaknya mereka akan mengenali kekuatan satu sama lain, menjadi teman baik itu normal. Rong Jun belum datang? Luo Feng mengamati sekelilingnya. Dia akan segera datang, dia hampir berada di dalam markas. Pangeran Manka Wuka tertawa dengan santai, ayo, duduk di sini. HM. Demikian pula di wilayah awal mutlak, 8 di antaranya lebih dekat daripada dengan yang lain. Hanya dari pengaturan tempat duduk di dalam aula, orang dapat dengan mudah melihat, klik dan lingkaran telah terbentuk dalam 1000 orang ini. Bolan. Luo Feng melihat ke sisi di mana seorang pemuda berpakaian putih duduk di samping jendela, Luo Feng tersenyum dan berteriak. Pemuda berpakaian putih itu berbalik dan melirik, HM, hanya bersuara dan segera berputar sekali lagi untuk mengintip keluar. Selama 3 tahun di Gunung Yuxiang, Dewa Kematian Bolan berada dalam kesendirian, hanya jarang berkomunikasi dengan sedikit orang, tetapi sebenarnya berbicara sangat sedikit. Namun untuk kontak yang mereka miliki, Luo Feng dan yang lainnya menyadari bahwa meskipun Bolan sangat dingin dan senang menyendiri, karakternya tetap tidak buruk. Beberapa pemula absolut tampaknya cukup bangga, benar-benar bertahan dan berbicara dengan Bolan, berpikir mereka jauh lebih kuat dari kita. Benar, saat itu kami berhasil masuk 100 besar. Perusahaan Jagat Maya langsung memilih 20 besar dari kami untuk bertarung memperebutkan 10 besar, bahkan tidak memberi kami kesempatan. Dan sudah 3 tahun ini, kita di surga dan wilayah daratan semuanya telah melakukan perbaikan, beberapa bahkan mengejutkan, saya percaya ada beberapa dari kita yang bahkan lebih kuat daripada mereka di wilayah awal mutlak. Tunggu saja, nanti ada waktu untuk bertanding. Di sisi lain, sekitar 10 remaja mengandalkan energi genetik untuk berkomunikasi, mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka tetap tidak yakin. Sejak saat sistem jagat maya saat itu secara langsung memilih orang-orang untuk dihilangkan, banyak yang tetap tidak senang dengan keputusan tersebut, terlebih lagi selama 3 tahun ini, banyak yang telah meningkat cukup banyak, terutama karena beberapa tidak memiliki teknik yang baik kembali kemudian, selama 3 tahun ini mereka memiliki waktu untuk bertukar teknik pemasangan, peningkatan mereka sangat besar. Mereka semua percaya diri sekarang. Setelah sekitar 6 jam lagi, 1000 orang telah berkumpul. Perhatian semua, tolong ikuti saya. Setelah 1000 orang berkumpul, seorang pria dengan mata merah mengenakan jubah putih yang sederhana namun elegan berbicara dengan suara serak, aura yang dia pancarkan membuat 1000 pemuda merasakan rasa takut di dalam, hampir seperti orang normal menghadapi ular berbisa. Pria tinggi bermata merah meninggalkan aula dan segera melepaskan aura tak terkalahkan yang benar-benar menundukkan 1000 pemuda. Segera menjadi sinar cahaya dan terbang selama beberapa menit, mereka berhenti di depan kapal aneh, sebelum melepaskan 1000 pemuda. Fiuh. Baru saat itulah Luo Feng menghela nafas lega. Ketidakmampuan untuk melawan, aura yang membuat hati mereka bergetar, semua jenius di sekitarnya merasakan hal yang sama. Perhatian semua, silakan masuk ke kapal. Pria jangkung dan bermata merah kurus itu berbicara dengan dingin. Luo Feng mendongak dan melihat kapal aneh di depan mereka. Ini adalah kapal? Luo Feng terkejut, kapal di depan mereka ini terlalu aneh dan istimewa, terutama karena seluruh bentuknya seperti ikan. Seekor ikan besar berwarna biru kusam tembus pandang, ekornya bahkan melambai-lambai, panjang keseluruhannya sekitar 1000 m. Namun bagian perut ikan besar ini sebenarnya memiliki pintu kabin, melaluinya orang dapat melihat jalur internal. Tercengang. 1000 jenius, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar tahu tentang kapal jenis ini, yang lain tampak bingung dan tercengang, di bawah bujukan pria tinggi dan kurus bermata merah, mereka semua masuk melalui pintu. Interiornya mirip dengan kapal lain, kok eksteriornya seperti ikan. Luo Feng dan kelompoknya berjalan di dalam jalur kapal. Kapal alam semesta kelas F dibuat dari logam alami murni, bahkan kapal yang pergi untuk menerima kita semuanya adalah kelas F, dan sekarang kapal ini yang membawa kita ke alam semesta primitif, ini pasti setidaknya kelas F menurutku. Logam murni dianggap kuat dan tahan lama. Yang ini persis seperti ikan, sungguh luar biasa. Bodoh. Kamu bahkan tidak tahu tentang ini adalah kapal alam semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lain. Suara Babata bergema, dan itu adalah bentuk kehidupan yang sangat tinggi, setidaknya tingkat yang abadi, seperti bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tumbuhan, ada beberapa ras khusus yang benar-benar dapat menyatu dan menjadi satu dengan kapal. Kapal alam semesta ini, jauh lebih baik dari kapal guru Yunmo Planet, jika apa yang saya duga tidak salah, itu dapat dianggap bahkan melebihi kapal alam semesta kelas F. Untuk dapat memiliki kapal seperti itu, di alam semesta yang luas, itu akan menjadi orang yang berdiri di puncak keberadaan. Menggabungkan bentuk kehidupan abadi dengan sebuah kapal, Luo Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mengikuti yang lain ke aula besar kapal. Di dalam aula, tekanan tak berbentuk menyebabkan 1000 jenius tidak berani bersuara, bahkan 10 undings di dalam kapal, termasuk pria bermata merah jangkung dan kurus itu sedikit menunduk.
Luo Feng melirik dan melihat pria bersisik ungu lapis baja hijau berdiri tepat di depan, meskipun dia masih merasa seolah-olah dia tidak benar-benar hadir, memberikan kesan seolah-olah dia adalah proyeksi virtual, bukan orang sungguhan. Pria bersisik ungu itu tampak pada para pemuda dan berkata, "Ayo berangkat, menuju alam semesta primitif." Gemuruh. Ikan seperti kapal semesta itu mengibaskan ekornya dan langsung menghilang dari posisinya. Bab 447. Di dalam aula besar. Tak satu pun dari 1000 jenius berani bersuara, melawan kekekalan yang mengintimidasi. Rasanya hampir seperti gunung yang menekan Anda. Terhadap pria bersisik ungu ini yang sepertinya dia ada di sana secara fisik, namun tidak sama sekali, itu sama sekali berbeda. Dia tidak sengaja menekan mereka sama sekali. Itu hanyalah aura alaminya, itu secara alami membuat orang lain menghormatinya. Itu adalah kehidupan yang menyerahkan dirinya sendiri. Berhenti. Raungan menggelegar bergema dari luar, memasuki interior kapal alam semesta dan akhirnya bergema di seluruh kapal. Merasakan tingkat tekanan ini, semua jenius masih terkejut. Karena mereka hanyalah sekelompok level bintang dengan beberapa yang telah menembus ke level alam semesta, mereka tidak berdaya. Terhadap makhluk hebat seperti itu, jika mereka tidak mengendalikan aura mereka, mungkin hanya dengan melihat saja akan membuat jiwa mereka hancur. Jenius bagaimanapun juga hanya jenius, mereka belum benar-benar kuat. Jalan mereka baru saja dimulai. "Ini aku, buka jalur alam semesta." Pria bersisik ungu itu berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya melewati kapal semesta dan bergema bahkan di luar. Gemuruh. Suara gemuruh pelan datang dari luar dan kapal melanjutkan perjalanannya. "HM? Ini sangat tidak nyaman." Tidak benar. 1000 orang jenius menjadi pucat, bahkan Luo Feng merasakan kepalanya sakit parah dan mulai berdenyut-denyut. Dia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, namun dia bahkan tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. "Kami saat ini berada dalam jalur antara alam semesta sebenarnya dan alam semesta primal." Pria bersisik ungu itu memandangi sekelompok pemuda pucat, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Alam semesta primitif dan alam semesta sebenarnya memiliki aliran waktu yang berbeda, sehingga menciptakan aliran waktu yang kacau dalam jalur ini. Ini akan membuat Anda semua tidak nyaman untuk sementara. Dari 1000 pemuda, hanya sekitar 300 yang hampir tidak bisa berdiri. Saya tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Luo Feng berjuang keras untuk tetap membuka matanya. Wow, Luo Feng, ini adalah jalur alam semesta legendaris. Aliran waktu yang kacau sebenarnya terasa seperti ini. Bahkan aku, Ai yang hidup merasa agak aneh. Haha, itu terlalu mistis, terlalu mistis. Namun Babata sangat bersemangat, peluang ini sangat jarang. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, perasaan itu berlalu. Luo Feng sadar kembali sepenuhnya. "HM?" Luo Feng melihat sekeliling, menemukan banyak yang tergeletak di tanah, ekspresi mereka pucat, dan beberapa bahkan air mata mengalir. Setelah itu, mereka semua mulai naik kembali, menghapus air mata mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. "Saat ini, kita telah memasuki alam semesta primal." Pria bersisik ungu itu tersenyum. "Alam semesta prima. Kita sudah mencapai alam semesta primal?" Para jenius dari banyak negara semesta dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bahkan 10 undings yang datang bersama dengan 9 Blade Knight berskala ungu, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka mulai melihat sekeliling. "Buka bagian atasnya," kata pria bersisik ungu itu. Cici, atap logam besar sebenarnya secara otomatis terbuka di atas aula, memperlihatkan lapisan luar kaca transparan. Dengan segera, bagian atas aula menjadi transparan dan semua orang melihat ke atas untuk melihat melalui lapisan itu menuju dunia luar. Luo Feng mengangkat kepalanya juga, dengan satu pandangan, dia menemukan bahwa ada aura gelap yang melayang di luar, beberapa energi mengalir di atas mereka. Di kejauhan, dia hampir tidak bisa melihat daratan dan langit yang terbelah. Bahkan ukiran dalam jumlah besar mengalir melalui celah-celah ini di ruang-ruang, benang-benang yang menenun masuk dan keluar, dengan ukiran mengambang di sekeliling, hampir seperti alat tenun yang secara perlahan membangun kembali dan menumbuhkan tanah dan langit lebih jauh. Ini adalah... Luo Feng merasakan ruang terbelah di kejauhan dengan benang seperti kristal yang mengalir di dalamnya, yang dipenuhi dengan ukiran. Bahkan 10 undings terus melihat ke atas, sesekali menutup mata untuk merenung dan kemudian membuka untuk mengamati lagi. Kapal terus bergerak maju. Mereka sering melihat ruang terbelah dan benang ukiran yang aneh. Bintang dan planet semuanya memiliki rentang hidup masing-masing. Alam semesta ini juga memiliki umurnya sendiri, hanya saja sangat panjang. Pria bersisik ungu itu tersenyum, alam semesta primitif ini adalah alam semesta baru milik ketika alam semesta berada pada tahap permulaannya. Selama periode ini, alam semesta akan terus memperbaiki dirinya sendiri dan membentuk kembali. Karenanya hukum asal mula alam semesta akan mengalir dan akan sangat jelas bagi mata. Pembagian ruang alam semesta akan terus tumbuh kembali dan pulih, bahkan aliran energi yang mengalir semuanya mengandung hukum asal di dalamnya. Luo Feng dan 1000 lainnya semua mendengarkan dengan mata terbelalak dan tercengang. Benang kristal yang membangun kembali perpecahan di seluruh, jumlah besar benang dengan ukiran ini adalah semua aliran energi hukum asal alam semesta. Alam semesta tempat kita hidup sangat luas, besar, dan sempurna tak tertandingi. Pria bersisik ungu itu berkata, dan karena sempurna, kita tidak dapat dengan mudah melihat aliran energi. Karenanya pemahaman jauh lebih sulit. Namun di alam semesta primitif, mata telanjang dapat dengan mudah melihat aliran energi tersebut.
Anda semua telah melihat betapa sempurna hukum yang berbeda bekerja sama, bagaimana alam semesta terbentuk dan energi hukum mengalir. Karena semuanya bisa dilihat dengan mata Anda, pemahaman di sini jauh lebih mudah. Daftar nama untuk Primal Universe sangat berharga. Pria bersisik ungu itu berkata, menatap ke 10 celana dalam. 10 pakaian dalam semua terus mencari, jelas berharga setiap saat. Menutup. Kata pria bersisik ungu itu. Atapnya segera ditutup. Sebenarnya, hanya dengan melihat perpecahan di ruang angkasa dan untaian ukiran di sekitarnya, Luo Feng mengerti bahwa simulasi virtual tidak dapat mensimulasikan sesuatu seperti ini, karena ukiran ini dimaksudkan untuk dirasakan dan tidak hanya dilihat. Mengandalkan teknologi untuk mensimulasikan saja tidak cukup. Jika itu bisa disimulasikan maka tidak perlu lagi memasuki alam semesta primal. Sebentar lagi, kita akan sampai di kota Primal Chaos. Pria bersisik ungu itu berkata, kota Primal Chaos adalah tempat para peserta di alam semesta primal berlatih dan hidup. Anda semua di bawah saya berharap melihat Anda semua hidup dalam 30 tahun. Kita bisa mati di sini? Ada bahaya? Luo Feng dan yang lainnya curiga. Ingat, setelah memasuki kota Primal Chaos, pertama-tama dengarkan orang yang menerima Anda, dengarkan dengan jelas peraturannya, oh, kita sudah sampai. Pria bersisik ungu itu berkata dan kecepatan kapal alam semesta mulai melambat. Ikan besar ini memulai perjalanannya melalui ruang alam semesta yang luas ini. Dalam waktu singkat sejak atap ditutup, ikan besar telah terbang ke kota kuno di udara. Pintu kabin bagian perut terbuka dan 1000 orang jenius terbang keluar. Setelah itu pintu ditutup dan ikan besar itu melambaikan ekornya dan segera menghilang ke kejauhan. Perasaan alam semesta primal ini sungguh istimewa. Ini terasa sangat nyaman. Benar, sangat nyaman. Sekelompok pemuda berdiri di udara. Luo Feng menatap kota kuno yang megah itu. Sebagai kota yang dibangun di dalam alam semesta primal itu sendiri, kota itu mengeluarkan aura yang dalam. Di kejauhan, cahaya hitam terbang. Perhatian semua, saya penerima kota Primal Chaos. Suara rendah terdengar. Seorang pria berjubah hitam terbang, setelah itu dia berhenti dan tersenyum. Kepalanya dipenuhi sisik hijau. Kota ini disebut kota Primal Chaos. Waktu keberadaannya bahkan lebih lama daripada banyak negara semesta Anda sendiri. Sekarang ini diatur oleh perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, Ban Pertama Semesta, Ban Galaxy Universe, dan Universe Mercenarias. Diam. 1000 pemuda melihat penerima kota Primal Chaos ini. Ikuti aku. Penerima tersenyum dan terbang ke bawah. 1000 orang terbang ke bawah dan mendarat di jalan-jalan kota. Jalur itu memungkinkan beberapa puluh orang untuk membentuk barisan. Kota Primal Chaos telah ada sejak lama. Penerima berjalan ke depan, menjelaskan sambil berjalan, di antara peserta yang datang ke kota Primal Chaos, banyak makhluk absolut telah dihasilkan. HM? Luo Feng melihat sekeliling. Kota ini memiliki banyak bangunan di sekitarnya, dan di balkon bangunan ini ada banyak manusia seperti orang yang duduk bersila. Beberapa menggambar beberapa hal dengan alasan, aura kuat dari segala penjuru, jauh lebih kuat dari penguasa sektor, beberapa bahkan menggumamkan sesuatu dari mulut mereka. Luo Feng menatap langit. Di langit di atas, dekat dengan salah satu alam semesta yang terbelah, dia bisa melihat pakaian dalam di sekelilingnya mengambang. Kadang-kadang makhluk ini bahkan memandang rendah kelompok Luo Feng. Kelompok Pang lain telah tiba. Itu penerima nomor 11, itu adalah Pang dari Virtual Universe Company. Saya mendengar bahwa di antara kelompok perusahaan semesta maya, ada seseorang bernama Bolan, dia tidak buruk. Selain itu, alam semesta terbelah, beberapa makhluk besar melayang dan mengobrol. Luo Feng dan kelompok pemuda mereka semua sangat rendah hati. Mereka bisa masakan ada banyak undings di sekitar. Dan pakaian dalam ini semuanya konservatif, tidak berani melepaskan aura mereka sama sekali. Namun, di dalam kota ada 10 aliran energi absolut yang hanya surgawi, bahkan Luo Feng dapat dengan jelas merasakannya. Sama seperti 10 binatang buas yang benar-benar ganas, ditempatkan di lokasi berbeda di dalam kota Primal Chaos. Ada banyak makhluk absolut di dalam kota Primal Chaos. Penerima berbalik dan berkata, jangan pernah mengganggu salah satu dari mereka saat mereka mempelajari hukum asal. Saat Anda mengganggu mereka, saya hanya dapat mengirim Anda keluar dari alam semesta primitif dan mengakhiri partisipasi Anda. Kelompok itu mengangguk. Penerima segera memasuki gedung kosong di samping. Ada banyak bangunan di dalam kota Primal Chaos. Jika pintunya berwarna putih, artinya tidak ada orang yang tinggal di sana. Penerima menunjuk ke sebuah pintu besar. Selama Anda meletakkan tangan Anda di permukaan pintu, sistem pintu secara otomatis akan aktif dan menyebabkannya berubah menjadi abu-abu gelap. Anda kemudian akan menjadi pemilik gedung, dan secara otomatis akan merekam sinyal Anda. Setiap orang hanya dapat memilih satu tempat tinggal. Setelah itu, dia berjalan ke balkon. Balkonnya cukup besar, karena panjang dan lebarnya mendekati 100 m, cukup untuk menampung 1000 orang. Ini adalah. Luo Feng melihat banyak gambar yang terukir di permukaan balkon. Banyak dari mereka misterius dan aneh. Ini, Luo Feng melihat dengan hati-hati, tersesat di ukiran itu. Banyak anak muda juga benar-benar tenggelam dalam hukum asal ruang angkasa. Ini telah diresapi dengan undang-undang asal ruang angkasa. Banyak anak muda yang berteriak. Perhatian semua. Suara penerima memasuki pikiran semua orang. Seluruh jiwa mereka segera terbangun.
Kota Primal Chaos memiliki banyak generasi makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya duduk di balkon dan belajar. Selama kemajuan mereka, mereka terkadang menggambar dan mengukir juga. Karenanya mereka telah meninggalkan banyak pemikiran dan studi hukum asal mereka. Jika Anda tertarik pada mereka, setengah dari kota Primal Chaos sedang kosong sekarang. Anda bisa pergi dari balkon ke balkon untuk melihatnya. Anda tidak pernah tahu, Anda mungkin menemukan beberapa ukiran pemahaman dari beberapa ksatria dari masa lalu. Mata sekelompok anak muda bersinar. Izinkan saya memberitahu Anda semua aturan yang sangat penting. Penerima menekankan, di dalam alam semesta primitif, setiap manusia yang menentang pembunuhan oleh manusia dilarang keras. Siapapun yang bergerak akan dihukum dan dibunuh tanpa keraguan. Dimengerti. Kelompok pemuda itu mengangguk. Alam semesta primitif dibandingkan dengan alam semesta sebenarnya memiliki rasio waktu 1:328. Penerima berjubah hitam tertawa, waktu partisipasi Anda di sini putaran ini sedikit lebih dari 30 tahun. Bab 448. Waktu sangat berharga, jangan sia-siakan. Penerima berjubah hitam itu melompat turun dari balkon, mendarat di tanah di bawah. 1000 orang jenius di belakang mengikuti dan melompat, seperti sekelompok besar belalang, menutupi langit saat mereka mendarat di jalur luas di depan gedung. Ikuti aku, kita akan menuju ke rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam berkata, disitulah pemilik kota tinggal, dan itu juga inti dari seluruh kota Primal Chaos. Pemilik kota? Luo Feng kaget saat mendengarnya. Sebagai satu-satunya kota di dalam seluruh Primal Universe, sejarah kota Primal Chaos bahkan lebih kuno daripada banyak negara semesta. Pemilik kota kuno ini, orang hanya bisa membayangkan posisinya. Karena dia mampu mengambil posisi seperti itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari para pemimpin negara itu. Rumble, di depan di kejauhan, seekor binatang bertanduk tunggal setinggi 30 m dengan sisik merah berjalan mendekat. Itu mengambil lebih dari setengah dari seluruh jalur, dan di punggungnya berdiri seorang pemuda berambut ungu pendek. Dia mengenakan baju besi biru tua, dengan sepatu bot biru tua yang serupa, sambil membawa satu bilah ungu besar di punggungnya, menatap ke langit. Penerima jubah hitam itu membungkuk dengan hormat untuk menunjukkan rasa hormatnya dan 1000 pemuda menyaksikan saat binatang besar itu pergi. Penjinakan binatang? Kamu bahkan bisa membawa binatang buas ke kota Primal Chaos. Kelompok pemuda tidak bisa membantu tetapi berdiskusi dengan lembut. Di depan, penerima berjubah hitam tersenyum, orang itu sebelumnya adalah penduduk abadi dari kota Primal Chaos. Sebagai penghuni abadi, dia memiliki hak istimewa untuk membawa masuk binatang buas. Penduduk abadi? Kudengar bahkan Undings yang mau masuk ke sini, slotnya saja sudah jauh lebih mahal dan berharga. Para pemuda itu semua terkejut, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana bisa? Gurunya sendiri, bahkan sebagai makhluk yang kuat di antara yang abadi, bahkan tidak mampu memiliki slot untuk memasuki alam semesta primitif. Namun pria yang tampak awet muda dari sebelumnya, adalah penduduk abadi? Tidak ada yang mustahil. Penerima berjubah hitam tersenyum, selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar, atau kekuatan absolut, dan pada akhirnya mendapatkan izin masuk dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Luo Feng berpikir, aliansi? Benar, kota kekacauan utama ini diperintah oleh 5 Leviathan bersama-sama. Dia menduga bahwa aliansi yang dia sebutkan adalah dari 5 gabungan ini. Bolehkah saya bertanya, bagaimana seseorang menjadi penduduk abadi? Di antara kerumunan, Pangeran Manka Wuka berteriak. Persyaratannya sangat ketat. Penerima berjubah hitam tersenyum, ketika Anda menjadi yang abadi, Anda akan mengenal mereka. Bertanya sekarang hanya sia-sia. Penerima jubah hitam memimpin sekelompok pemuda yang ramai dari banyak ras manusia yang berbeda, berjalan di sepanjang jalan setapak. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Namun Luo Feng menemukan bahwa di balkon gedung-gedung di sepanjang jalan setapak, di antara para pejuang yang bermeditasi dengan tenang, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar membuka mata untuk melirik kelompok ini. Banyak yang terlalu tenggelam dalam pelatihan mereka. Banyak yang memiliki janggut dan rambut yang tumbuh sangat panjang, hampir seolah-olah tidak dipangkas selama ratusan hingga ribuan tahun. Di depan adalah rumah besar pemilik kota. Penerima berjubah hitam itu menunjuk ke depan. Luo Feng mendongak. Ada sebuah bangunan megah yang tingginya lebih dari 300 m. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat dengan jelas 3 kata paling mencolok dalam bahasa semesta di gedung. City Owner Residence. Hanya melihat kata-kata itu, seseorang tidak bisa membantu tetapi terpikat olehnya. Hampir seolah-olah tersembunyi di dalam kata-kata itu adalah ruang baru atau bahkan alam semesta. Seluruh fokus seseorang tidak bisa membantu tetapi tertarik ke dalamnya dan memasuki ruang alam semesta dengan kata-kata itu. Ini sangat mengejutkan Luo Feng sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. 3 kata besar kediaman pemilik kota, lihat saja sekilas dan jangan sering-sering melihatnya. Penerima berjubah hitam itu tertawa, itu akan membuatmu tersesat di dalamnya. Bahkan pakaian dalam biasanya tidak akan berani menatapnya. Ah, itu mistik? Banyak orang jenius yang tidak memperhatikan ketiga kata itu sebelumnya mendongak dengan rasa ingin tahu, dengan itu, mereka semua jatuh hati. Haha, penerima berjubah hitam tidak bisa menahan tawa di tempat itu. Dia biasanya menghadiri kelompok prajurit absolut. Dia harus lebih kaku dan merasa tidak nyaman. Namun dengan ini, itu jauh lebih santai. Meskipun kelihatannya lokasinya cukup dekat, saat mereka terus berjalan, mereka menyadari bahwa jaraknya cukup jauh. Meski berjalan cukup cepat, masih butuh beberapa menit untuk sampai di pintu masuk gedung.
Dengan satu pandangan, mereka sering melihat receiver berjubah hitam yang bergerak ke sana kemari. Mereka juga kadang-kadang melihat beberapa undings dan tuan sektor memasuki dan meninggalkan gedung. Kota Primal Chaos adalah satu-satunya kota di alam semesta primal. Penerima berjubah hitam tersenyum, di kota ini, ada 3 harta karun. Mata Luo Feng bersinar, mendengarkan dengan saksama. Yang pertama dari 3, yang diketahui semua orang, adalah bahwa seseorang secara alami dapat melihat pergerakan hukum asal di alam semesta. Penerima berjubah hitam itu tersenyum, adapun yang kedua, itu di dalam kota, itu terletak di dalam rumah pemilik kota. Ketiga, berlokasi di luar kota. Hanya harta apa ini? Sekelompok pemuda tidak bisa membantu tetapi bertanya. Penerima berjubah hitam menunjuk ke sekeliling. Balkon di sekitar tempat banyak orang telah berlatih sebelumnya. Selama lebih dari 1 triliun tahun, banyak pejuang telah tinggal dan meninggalkan kota ini. Selama pelatihan mereka, percikan atau ide apapun akan diukir di dasar dan permukaan dinding, dan dengan pemikiran mendalam, atau keuntungan apapun yang mereka temukan, mereka juga akan mengukir di sana. Luo Feng mengangguk. Memang, memahami hukum asal sama dengan kilasan inspirasi. Ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu, dia akan mengukirnya. Lagi pula, sebuah gambar bernilai ribuan kata. Meskipun beberapa orang akan dengan santai menuliskan sederet kata, setelah beberapa tahun, dengan melihat beberapa kata tersebut dapat dengan mudah menyentak ingatan akan waktu dari sebelumnya. Dan ironisnya, jika seseorang mengetiknya di komputer, setelah beberapa tahun, melihatnya bahkan mungkin tidak membantu mengingat apapun. Menggambar dan menulis secara pribadi, itu adalah media pemahaman yang sangat baik. Kota Primal Chaos, tradisi semacam ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda berjubah hitam itu berseru, karena semua catatan ditinggalkan begitu saja, tidak ada aturan. Banyak dari mereka bahkan hanya potongan-potongan aneh, oleh karena itu banyak dari mereka hanya membantu sedikit di sana-sini. Namun, lebih dari 1 triliun tahun, kilatan inspirasi dan catatan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan alat bantu pelatihan yang sangat kuat dan sistematis. Penerima berjubah hitam itu menekankan, di kota Primal Chaos kami, juga terdapat 52 tablet Primal Chaos yang paling berharga. Setiap tablet merekam sejumlah besar gambar misterius DLL. 52 tablet ini adalah 52 jalur pelatihan besar. Ini adalah jalur yang mengarah langsung ke puncak. Jika seseorang berhasil memahami bahkan 1 tablet utuh, maka dia akan segera menjadi eksistensi absolut di alam semesta. Bahkan membuka negara semesta Anda sendiri akan mudah. Luo Feng tidak bisa menahan nafas, di sampingnya Savage Rongjun, pemuda Manka dan 1000 pria dan wanita semuanya bersemangat. 52 tablet Primal Chaos diresapi dengan jalur puncak. Setelah memahami hanya 1 tablet, seseorang dapat membuka negara semesta? 52 tablet Primal Chaos ini adalah harta karun kedua yang terletak di dalam kota ini. Penerima berjubah hitam itu tersenyum, adapun harta karun ketiga, itu di luar kota. Di pintu masuk terdapat monumen batu dengan detail spesifik, Anda semua bisa melihatnya sendiri. Kelompok itu sangat bersemangat dengan antisipasi. Harta pertama dan kedua-keduanya memiliki manfaat besar bagi semua orang, harta ketiga ini tidak bisa kurang. 52 tablet Primal Chaos. Penerima jubah hitam berkata, setiap orang yang datang ke dalam kekacauan utama untuk berlatih akan memiliki 1 kesempatan untuk melihat mereka. Setiap kali, Anda akan memiliki total 7 hari. 7 hari? Kelompok itu menatap. Sesingkat itu, tablet Primal Chaos adalah harta kemanusiaan. Mereka lebih jelas daripada manual teknik manapun dan mereka adalah jalur menuju puncak kekuatan. Hanya menonton 7 hari sudah cukup untuk orang-orang seperti Anda. Penerima berjubah hitam segera berjalan menuju pintu masuk, bersiaplah untuk mengambil tablet Anda. Kediaman itu adalah tempat yang sangat besar. Bahkan balkon normal di distrik tempat tinggal memiliki panjang dan lebar 100 m, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar tempat tinggal ini. Setiap orang hanya dapat memilih 1 tablet untuk dilihat dan dipelajari. Penerima jubah hitam memimpin kelompok dan dengan cepat memasuki jalur mistis. Jalan setapak itu memiliki 2 dinding, dan di atasnya tergantung banyak gambar besar. Luo Feng melirik sekilas dan langsung tahu ada 52 gambar. Di dinding ini tergantung 52 eksemplar batu. Setiap gambar menggambarkan tablet kekacauan utama. Pertama-tama Anda akan melihat ini dan meskipun mereka tidak dapat menanamkan di dalamnya aliran energi dari tablet asli, mereka masih akan membuat Anda merasakan untayan aliran energi aslinya. Lihat saja 52 gambar ini, dan kemudian putuskan tablet mana yang akan Anda pelajari. Penerima berjubah hitam itu berbicara. Sekelompok pemuda berjalan di sepanjang jalan setapak dan terpana oleh 52 gambar di dinding. Mereka harus memilih tablet hanya dari gambar-gambar ini. Setiap gambar secara spesifik memiliki panjang dan lebar 10 m, dan di sampingnya tertera nama mereka. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Penerima berjubah hitam itu berdiri di luar jalur. Luo Feng dan kelompok itu mulai melihat-lihat. Luo Feng secara acak memilih 1 untuk memulai, yang pertama ini dia lihat memiliki pohon kuno yang naik ke langit. Daunnya sudah menguning dan tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan. Daun mengambang yang berada di tengah gambar ini, dengan perhitungan mental Luo Feng, dalam sekejap dia menyimpulkan pasti ada lebih dari 10.000 daun. Pada gambar, daun kuning berguguran. Masih ada beberapa daun di pohon itu sendiri, namun tanahnya tertutup sepenuhnya. Melihat, Luo Feng merasa bahwa daun yang mengambang di udara seperti tentara satu demi satu, membentuk seluruh pasukan.
Formasi yang sangat kompleks itu, dengan setiap 100 membentuk satu kelompok kecil yang kompleks, hanya menambahkan satu daun ekstra, 101 itu segera membuat formasi itu semakin ajaib dan mistis. 1 menit. Suara Babata bergema di benaknya dan membangunkannya, Luo Feng, kamu hanya punya waktu setengah jam untuk melihat semua gambar, kamu tidak bisa menghabiskan lebih dari 1 menit untuk satu gambar. Dimengerti. Luo Feng terbangun dan melihat nama di gambar itu, tablet kekacauan utama MUZU. Ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya, MUZU? Apakah itu terkait dengan planet MUZU? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Lagi pula, ada 52 gambar yang harus dilihat, Luo Feng dengan cepat pergi untuk melihat sisanya, dia harus mencari yang paling cocok untuk dirinya sendiri dalam waktu setengah jam itu. Dan yang paling cocok, hanya itu yang memiliki efisiensi tertinggi untuk pelatihannya. Adapun tablet MUZU, itu membuat Luo Feng sakit kepala saat melihatnya. 101 daun, dibandingkan dengan formasi 100 daun, itu 100 kali lebih ajaib dan mistis. Lebih dari 10.000 daun itu, seberapa banyak mereka akan berubah dan berevolusi, tidak mungkin dibayangkan. Gambar demi gambar, keheningan total. 1000 jenius itu seperti serigala yang kelaparan, mata mereka semua berbinar-binar sambil menatap banyak gambar. Sebelumnya, mereka semua tidak puas karena harus memilih tablet dari melihat gambar, namun mereka masih tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Untungnya setiap orang memiliki sistem AI mereka sendiri untuk mengingatkan mereka, jika tidak mereka akan menghabiskan seluruh setengah jam untuk satu gambar. Luo Feng menatap foto besar di hadapannya. Di atasnya banyak tanda garis miring. Setiap tanda memberikan kesan berbeda, keseluruhan gambar memiliki total 10.081 garis miring. Nama gambar itu adalah tablet Primal Key Scarlet Heart. Baiklah, setengah jam Anda sudah habis, beritahu saya pilihan tablet Anda dan saya akan merekamnya. Si penerima berjubah hitam berteriak. Bab 449. Aku memilih tablet Primal Case Order Naga. Aku memilih Wind Shadow Primal Case Tablet. Penerima berjubah hitam berjalan dari lapisan terluar grup, perlahan maju ke dalam, secara bersamaan meminta setiap pilihan jenius. Namun, di belakang kerumunan, Luo Feng mengerutkan alisnya dan tatapannya melewati 52 gambar. Jujur saja, dari 52 ini, ada total 38 yang benar-benar menarik perhatiannya dan menggugah minatnya, termasuk tablet MUZU Primal Case itu, meski sempat memikatnya, namun tetap bekerja dengan gerakan aliran yang sangat kompleks. Paling cocok untukku? Luo Feng melihat gambar di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah kanan, di kejauhan, tablet Primal Case 9 Universe yang paling favoritnya, dan yang terakhir dilihatnya, tablet Primal Case Scarlet Heart. Ketika dia melihat tablet 9 alam semesta, seluruh tubuhnya bersorak gembira dari dalam, merasa bahwa tablet 9 alam semesta adalah yang paling cocok untuk kemajuan persenjataan Nanshennya. Dengan sedikit perubahan, dia bahkan bisa memasukkannya ke dalam teknik pertarungan jarak dekatnya. Namun tablet jantung Scarlet, Luo Feng tampak. Dia samar-samar bisa melihat keterampilan dan karya pedang muncul di benaknya. 10.081 tebasan itu, mereka bisa dikatakan sepenuhnya menggabungkan level pisau yang ekstrim. Mana yang harus saya pilih? Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia ingin melatih mereka semua. Kesembilan alam semesta paling cocok untuk persenjataan Nanshennya, sedangkan tablet jantung Scarlet paling cocok untuk pedangnya. Tentu saja kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dia hanya bisa melihat sedikit sekali dari setiap tablet kompleks yang diresapi dengan elemen yang sangat dalam. 52 tablet ini setelah semua jalur besar menuju puncak kekuatan. Secara teoritis, setiap tablet itu sendiri dapat membantu seseorang memahami pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Dia datang. Luo Feng berbalik untuk melihat. Penerima berjubah hitam telah mencatat lebih dari 700 jawaban. Dia sudah mencapai di samping Luo Feng, melihat ke atas dan menatapnya. Yang mana yang kamu pilih? Tanya penerima berjubah hitam. Saya memilih tablet Primal Case 9 Semesta. Luo Feng menjawab dengan serius. Penerima berjubah hitam itu mengangguk dan layar di lengannya langsung merekamnya. Dia berbalik dan melanjutkan ke orang berikutnya. Meskipun tablet Scarlet Heart dan 9 tablet Universe adalah favoritku, dan pertarungan jarak dekatku meningkat dengan cepat, skill terkuatku masih tanpa keraguan adalah serangan jarak jauhku. Saat ini pertarungan jarak dekatku meningkat, terutama karena klon Mosha melatih teknik ilusi. Seorang pejuang sejati tidak membutuhkan setiap keterampilan dan teknik untuk menjadi sekuat itu. Jika mereka semua kuat, itu juga berarti mereka tidak sekuat itu secara umum. Perkuat poin kuat saya. Terus-menerus memperkuat poin kuat saya, membuatnya menjadi absolut dan kuat. Itu adalah pejuang mutlak sejati. Dan tablet jantung Scarlet dimulai dari pintu masuk hukum asal emas. Namun tablet 9 alam semesta mendekat dari hukum asal ruang angkasa. Di tengah banyaknya hukum asal-usul, tak diragukan lagi bahwa ruang dan waktu adalah dua yang terkuat. Jika dia harus memilih, dia akan memilih yang lebih kuat. Penerima berjubah hitam berjalan sampai ujung jalan dan merekam jawaban semua orang, berbalik dan tersenyum. Saya sudah mengirimkan pilihan Anda, ikuti saya. Luo Feng dan 1000 lainnya mengikuti penerima berjubah hitam itu dan meninggalkan jalur itu untuk masuk lebih dalam, yang akhirnya mengarah ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan ini sangat kosong dan luas, dengan panjang dan lebar sekitar 10 km. Jika itu adalah orang biasa dari bumi, dia tidak akan bisa melihat ujung ke ujung, secara alami Luo Feng dan yang lainnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Di dalam tempat latihan yang kosong,
1000 orang berkumpul, penerima berjubah hitam berdiri di depan mereka. Saat ini, di antara ruang rahasia dari 52 tablet, 12 di antaranya saat ini memiliki orang di dalamnya. 40 lainnya kosong. Penerima jubah hitam memandang kelompok di hadapannya, sekarang saya akan membacakan nama dari 40 kamar kosong ini. Tablet Primal Case Yanshan, Tablet Primal Case Scarlet Heart, penerima berjubah hitam dengan cepat melaporkan 40 nama dalam satu tarikan napas. Mereka yang telah memilih 40 tablet ini, segera menuju ke pintu kiri depan. Anda akan diatur untuk memasuki ruang rahasia. Penerima menunjuk ke kejauhan, di ujung kiri tempat latihan, ada pintu masuk setinggi 30 m, pergilah ke sana sekarang. Segera, setidaknya 800 lebih pemuda menjadi sorotan cahaya dan pergi, meninggalkan hanya sedikit lebih dari 100 pemuda. Kalian akan menunggu sebentar. Penerima berjubah hitam berkata, tablet yang Anda pilih saat ini memiliki orang di dalamnya. Saat ada orang lain di sana, dilarang keras bagi siapapun untuk membuka kamar dan mengganggu mereka. Karenanya, setelah mereka selesai, kalian semua akan masuk. Waktu terlama Anda harus menunggu hanya 3 hari. Dengan cara ini, Anda bisa pergi ke menara kediaman pemilik kota. Penerima jubah hitam itu menunjuk ke depan, di sana, kamu bisa berlatih di sana dulu. Saat tiba giliran Anda, saya akan memberitahu Anda semua. Luo Feng, Safa Girongjun, dan 139 pemuda lainnya hanya bisa menuju ke menara. Sangat tidak beruntung. 52 tablet Primal Case, hanya 12 yang memiliki orang di dalamnya, dan itu sebenarnya kami. Sepanjang jalan, para pemuda agak tidak berdaya, Safa Girongjun tersenyum dan memandang Luo Feng. Luo Feng, kamu dan aku benar-benar bersaudara, kami masuk 10 besar bersama, hingga 5 pertempuran teratas, bahkan pilihan tablet, kedua pilihan kami memiliki orang di dalamnya. Luo Feng mengangguk, bertanya, mana yang kamu pilih? Saya. Tablet kapak besar. Kata Safa Girongjun. Rongjun, aku juga memilih tablet Huge Akse. Pemuda Mankawuka yang sedang berbicara dengan orang lain berbalik dan tiba-tiba berteriak, berlari dan berbicara dengan lembut, Luo Feng, Rongjun, apakah kamu tahu siapa yang meninggalkan tablet kapak besar ini? Setiap tablet ditinggalkan oleh pejuang puncak sejati dari sejarah umat manusia di alam semesta. 52 tablet Primal Case, mereka menjadi harta kemanusiaan. Rongjun bertanya. Jangan bilang kalau itu terhubung ke dojo kapak besar. Luo Feng berpikir dan bertanya. Baik. Wuka mengangguk, berkata dengan lembut, tablet kapak besar ini ditinggalkan oleh pendiri salah satu dari 5 leviatan besar, Huge Akse Dojo, yang memegang dalam kekuatan yang luar biasa. Saat seseorang benar-benar memahaminya, itu hanya surgawi. Anda akan menjadi puncak keberadaan puncak di seluruh alam semesta. Pendiri Dojo Huge Akse. Luo Feng dan Rongjun saling pandang. Tuhanku. Salah satu dari 5 leviathan sebesar umat manusia. Jika seseorang benar-benar ingin memberi peringkat ke 5 leviathan ini, sebenarnya cukup sederhana dari satu hal, seluruh alam semesta manusia, 1008 negara semesta, setiap 10.000 tahun mereka mengadakan 2 pertempuran jenius, satu diatur oleh perusahaan alam semesta virtual dan lainnya oleh Huge Akse Dojo. Para jenius paling luar biasa dipilih oleh 2 orang ini. Ban pertama alam semesta, ban galaksi alam semesta dan aliansi tentara bayaran alam semesta bagaimanapun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi siapa yang lebih kuat di 5? Perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar secara alami berdiri di atas yang lain. Dan sebagai pendiri Huge Akse Dojo, statusnya jauh lebih tinggi daripada 1008 pemimpin negara semesta. Hehe, maka saya memilih tablet Huge Akse. Wuka merasa puas, juga di antara penguasa sektor dan abadi, tablet ini juga yang paling populer. Haha. Rongjun tertawa. Luo Feng menggerakkan bibirnya. Tentu saja, tablet lainnya juga tidak biasa dalam hal apapun, jika tidak mereka tidak akan pernah mendapatkan hak untuk dipasang di samping tablet Huge Akse. Wuka menghibur Luo Feng. Luo Feng, pelajari tablet 9 semesta itu dengan benar, kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Sambil berkata, Wuka menahan perutnya dan tertawa. Kamu berandal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di menara tempat tinggal. Luo Feng dan kelompok lebih dari 100 pemuda duduk di dalam, menatap ke kejauhan. Itu terlalu besar. Seluruh kekacauan primal sangat besar, seperti untuk daerah yang jauh di luar kota, mereka benar-benar kabur dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Hal utama adalah, sejumlah besar energi primal chaotic mengalir di dalam primal universe, menyebabkan orang tidak dapat melihat terlalu jauh. Sangat nyaman. Alam semesta primitif ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta sebenarnya. Kelompok pemuda sedang berdiskusi. Luo Feng bisa merasakannya juga, sejak mereka memasuki alam semesta primitif, seluruh tubuhnya sangat nyaman, dari internal ke eksternal, dari mental ke tubuhnya, mereka semua nyaman. Inilah alasan alam semesta primitif. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjubah panjang ungu keemasan berjalan mendekat, kamu adalah pemenang dari kompetisi jenius kali ini yang diselenggarakan oleh perusahaan jagat maya. Luo Feng dan 139 orang lainnya berbalik dan mengangguk. Alasan kenapa kamu merasa sangat nyaman, adalah karena ini. Pria parubaya itu menunjuk ke samping aliran energi primal chaos yang mengambang, ini, yang kita sebut energi primal chaos. Ia memiliki sifat yang berbeda dari energi alam semesta unsur di alam semesta sebenarnya, ia juga berbeda dengan energi alam semesta campuran itu, energi kekacauan primal ini memiliki energi khusus untuk memelihara dan mengembangkan banyak jenis benda.
Dikelilingi oleh energi ini, secara alami Anda akan merasa nyaman. Pria parubaya itu tersenyum. Luo Feng dan yang lainnya menyadari. Namun, jenis energi ini hanya ada di alam semesta primitif. Pria parubaya berjubah panjang ungu keemasan menggelengkan kepalanya, bahkan jika Anda mencoba dan membawa energi ini kembali ke alam semesta yang sebenarnya, itu hanya akan menghilang ke bentuk energi lain. Ketika Luo Feng dan sekelompok pemuda sedang mengobrol dengan prajurit yang kuat ini. Mendadak, gemuruh, di kejauhan dan langit, riak kuat sedang terjadi, suara mengguncang daratan dan langit. Weis! Raungan marah bergema di seluruh langit dari seluruh kota Primal Chaos. Energi petir yang menakutkan segera menembus 10 juta li, menyebabkan prajurit yang kuat di balkon bangunan semua membuka mata mereka dan melihat ke kejauhan. Luo Feng dan kelompok yang ditekan oleh energi kuat itu semuanya menjadi pucat, tampak terkejut dari menara. Di kejauhan, seekor banteng raksasa yang tinggi dan kokoh mengenakan baju besi tembaga kuno hampir seperti dewa tanah dan langit, memegang kapak besar yang hampir seukurannya dan melambai dan menebas ke arah makhluk besar lain yang saat ini adalah seberkas petir yang melarikan diri, itu energi petir yang mereka semua rasakan berasal dari makhluk absolut yang melarikan diri ini. Diam. Luo Feng dan yang lainnya semua terkejut dan tertekan oleh energi dari dua makhluk absolut ini. Mereka benar-benar berani bertempur di kota Primal Chaos. Pria parubaya berjubah panjang emas ungu melihat ke kejauhan, berkata kaget, Weis, bagaimana bisa pria banteng ini begitu bodoh? Bab 450. Weis, kamu baru saja memasuki kota Primal Chaos selama beberapa hari dan kamu benar-benar berani bergerak di Leibo. Bukankah bergerak di kota Primal Chaos mencari kematian? Ditelan oleh energi kekacauan yang kabur di dalam kota, mustahil untuk melihat ujung kota. Di balkon dari banyak bangunan, para prajurit alam semesta semua membuka mata lebar-lebar dan menatap dua orang yang jauh. Orang yang dikejar benar-benar diliputi oleh petir, dia dengan sengaja membiarkan petirnya menembus seluruh langit. Mengaum. Raksasa banteng liar yang tinggi dan kokoh, dengan mata merah cerahnya, mengamuk saat dia melambaikan kapak besar yang menakutkan itu. Lawannya secara bersamaan melarikan diri saat dia juga melambaikan tombak petirnya. Ruang di sekitar mereka hancur, energi kekacauan berdesir di seluruh. Di menara tempat tinggal pemiliknya. Luo Feng dan kelompok individu semuanya menjadi pucat. Mereka seperti semut, sedangkan dua di kejauhan seperti dewa kuno raksasa. Luo Feng menahan napas, melihat ruang yang jauh runtuh, matanya terbuka lebar, mereka terlalu kuat. Unding sebenarnya sangat menakutkan. Sebagian besar unding yang dia temui sebagian besar berada di alam semesta virtual. Bahkan orang-orang yang dia temui dalam kenyataan mengendalikan aura mereka. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan amukan abadi yang benar-benar terjadi, dan kemarahan ini, hanya dengan gelombang, sudah cukup untuk menghancurkan ruang di alam semesta. Hanya kekuatannya saja yang bisa memecah ruang. Luo Feng mendongak, gelombang ular petir di udara, petir menembus 10 juta li. Dengan membalikan tangan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan planet, ini tidak akan pernah mati. Luo Feng akhirnya mengerti. Gemuruh. Di dalam seluruh kota Primal Chaos bergema raungan penuh amarah, tiba-tiba tanah dan langit benar-benar menjadi gelap. Luo Feng terkejut menyadari bahwa kadang-kadang perpecahan dan kehancuran awal di ruang angkasa telah disegel dengan sendirinya, energi hukum asal yang mengalir, dan bahkan energi kekacauan, ini semua benar-benar terdiam dan berhenti bergerak sama sekali. Di kejauhan, dua prajurit absolut juga terdiam. Gemuruh, di atas mereka, sejumlah besar energi kekacauan telah membentuk tangan raksasa, hampir seperti tangan seukuran gunung. Tangan energi kekacauan ini dengan keras memukul ke bawah, seperti langit yang hancur sama sekali. Ci! Ci! Kedua pakaian dalam itu memiliki ekspresi kaget dan ketakutan di mata mereka. Weis dan Leibo, keduanya memiliki reputasi yang cukup tinggi bahkan di 1008 negara semesta sebagai bawahan yang kuat. Namun demikian, mereka segera direduksi menjadi bubuk, hampir seperti menghancurkan tahu, para prajurit yang kuat dalam kota kekacauan utama semua menatap dengan mata lebar. Keduanya menjadi bubuk, bahkan jiwa mereka berubah menjadi debu. Cici. Cici. Di ruang yang jauh, debu mulai berkumpul kembali dengan cepat, membentuk dua sosok manusia. Satu adalah raksasa banteng dan yang lainnya lelaki kurus tersambar petir, wajah mereka berdua pucat. Lelaki kurus itu berteriak, "Pemimpin kota, ini dia yang ingin membunuhku, Weis yang ingin membunuhku, aku tidak bersalah. Aku hanya benci aku tidak bisa membunuhmu." Mata pria banteng itu merah, menatap tajam ke pria kurus, meraung lembut. Bodoh. Pria kurus itu tertawa dingin dan meliriknya. Ah. Pria banteng itu meraung marah. Mau bagaimana lagi? Hanya sebuah pemikiran dari pemimpin kota dan 100.000 li energi kekacauan membentuk sebuah tangan, menyebabkan kedua pakaian dalam ini hampir tidak bisa bertahan melewatinya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tingkat kontrol serangan itu menakutkan. Tim penegak hukum ketiga akan menendang Weis dan Leibo keluar dari dunia primal. Weis akan dikunci di penjara Medan Bintang ke-9, Leibo di penjara Medan Bintang ke-2. Suara rendah, diresapi dengan jejak logam atau sesuatu yang serupa, bergema di seluruh alam semesta primitif. Iya. Balasan bergema-bergema di udara kota. 5 lampu berwarna darah terbang di atas, melawan tim penegak hukum, 2 undings yang sudah mengalami pukulan berat sebelumnya tidak memiliki perlawanan sama sekali dan bahkan tidak ada sedikit pun kebencian. Mereka patuh mengikuti tim dan pergi dengan kapal semesta berwarna merah darah. Di dalam kapal semesta merah darah itu,
Weis, kamu dianggap beruntung. Kali ini Anda tidak membunuh siapapun, jika Anda telah membunuh seseorang, Anda pasti sudah mati, Anda tidak akan hanya dikurung di penjara Medan Bintang ke-9. Mengenakan baju besi merah darah, membawa pisau bundar yang aneh, penegak hukum menggelengkan kepalanya. HMPH. Pria banteng itu mengamuk pelan, ekspresinya meronta saat dia menatap pria kurus di kejauhan. Aku hanya benci, aku tidak membunuh Leibo. Jadi bagaimana jika Anda bersembunyi di dalam kota Primal Chaos? Saya masih akan datang untuk membunuh Anda. Bodoh, bahkan setelah kamu masuk kamu tidak dapat membunuhku? Kali ini aku memasuki penjara kedua sedangkan kamu di penjara Medan Bintang ke-9. Haha, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Leibo tertawa gila-gilaan. Mati? Bagaimana saya bisa mati sebelum saya membunuh Anda? Raksasa banteng itu sepertinya ingin menelan lawannya. Kamu telah terluka separah ini, kamu tidak akan bisa pulih dalam 100 tahun ke depan, dan kamu masih bisa mengoceh dengan begitu gila. Diam. Penegak hukum, 5 unding meraung secara bersamaan. Raksasa banteng dan pria kurus akhirnya berhenti bertengkar satu sama lain. Semuanya terjadi dalam sekejap dan sekelompok pemuda di menara semuanya tercengang. Sebagian besar dari puluhan ribu prajurit kota kekacauan utama juga tenang. Hanya sedikit yang dekat atau pernah berbicara dengan Leibo dan Weis mulai berdiskusi, banyak yang melanjutkan pelatihan mereka. Bagaimanapun, waktu di dalam kota Primal Chaos terlalu berharga. Untuk undings untuk masuk, hanya satu slot yang sangat mengejutkan. Mereka bahkan menjadi debu, tapi mereka tetap bertahan. Saya berani jamin, kedua jiwa mereka sudah mati setelah mati. Apa yang Anda tahu? Kedua pakaian dalam itu telah mencapai tingkat tubuh abadi. Setiap sel mereka telah diresapi dengan ingatan mental mereka, bahkan jika jiwa mereka dihancurkan dan direduksi menjadi abu, selama satu sel tetap ada, mereka dapat dengan cepat menyerap energi dan bagian-bagian tubuh mereka dan mendapatkan kembali bentuknya. Tubuh abadi? Saya mendengar bahwa bahkan di antara yang abadi, sangat sedikit yang benar-benar berhasil mencapai level ini. Kedua pakaian dalam itu bahkan tidak berarti apa-apa. Pemimpin kota yang membuat gerakan itu, sekarang itu adalah makhluk yang benar-benar menakutkan. Dia bahkan tidak menunjukkan dirinya, hanya dengan pikiran, seluruh ruang alam semesta menghentikan pergerakannya, bahkan ruang terbelah dan ukiran hukum asal semuanya berhenti. Kelompok jenius sedang berdiskusi dengan merajalela. Luo Feng dan kelompoknya sama-sama terkejut dan bersemangat atas apa yang telah terjadi, terutama tindakan pemimpin kota itu benar-benar luar biasa. Darah mereka memacu adrenalin, ini karena mereka semua bisa melihat bahwa pemimpin kota bahkan tidak menampakkan dirinya, dan dia benar-benar mengendalikan seluruh ruang di dalam kota. Seberapa besar masalah ini? Semua hukum alam semesta, semua kota Primal Chaos menghentikan pergerakannya. Dalam sekejap semua makhluk dipaksa untuk membeku, hanya pada level berapa ini? Cukup luar biasa. Untuk menjadi pemimpin Primal Chaos City, posisinya harus jauh lebih tinggi dari semua pemimpin negara semesta. Bahkan di seluruh alam semesta, dia pasti makhluk yang absolut, hanya dengan pikiran dia bisa mengendalikan seluruh ruang alam semesta dan membekukan pergerakannya. Luo Feng benar-benar tertegun, pemimpin dari Primal Chaos City, dia merasa seperti dia adalah penguasa alam semesta. Benar, Tuan. Sial, aku telah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Saya belum pernah melihat makhluk yang begitu kuat dan brutal. Dalam benaknya, suara tinggi Babata bergema, itu sakit, aku telah melihat pemimpin negara semesta bergerak. Saya pikir itu menakutkan karena dalam sekejap dia mengendalikan ruang dan menghancurkan atau melukai tak terhitung jumlahnya di dalam medan bintang. Namun itu masih berarti jika dibandingkan dengan serangan pemimpin kota kekacauan utama itu? Pemimpin ini pasti menjadi makhluk puncak. Aku bahkan merasa alam semesta primitif ini adalah miliknya. Luo Feng mengangguk. Baik. Memang ada perasaan bahwa kota adalah pemimpinnya, dan pemimpinnya adalah alam semesta itu sendiri. Primal Universe, hanya ada satu kota Primal Chaos. Jauh lebih kuno dari banyak negara alam semesta. Pemimpin kota ini adalah makhluk puncak sejati dari alam semesta yang luas. Luo Feng benar-benar menahan napas, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi abadi, bahkan kekuatan untuk menuju menjadi pemimpin negara semesta. Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya dia bisa melihat dan menyentuh mimpinya ini. Pemimpin negara semesta, membuka negara alam semesta baru, tidak jatuh selama 1 triliun tahun. Itu sudah menjadi tujuan surgawi. Dalam sejarah seluruh umat manusia di alam semesta, butuh triliunan tahun bagi seorang pemimpin negara semesta untuk muncul. Karenanya, orang hanya bisa membayangkan kesulitannya. Adapun pemimpin kota Primal Chaos yang lebih tinggi. Luo Feng merasa seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda melihat ke langit. Dia fana, pemimpin itu seperti dewa sendiri. Untuk seseorang yang sekecil itu untuk melihat ke atas, itu membuatnya bertanya-tanya, apakah itu tempat yang bisa dijangkau orang normal? Pemimpin negara alam semesta, mendominasi selama 1 triliun tahun, mereka semua adalah keberadaan yang tidak dapat dipercaya, dan bahkan selama masa hidup guru Anda, tidak ada berita tentang pemimpin negara alam semesta baru yang diproduksi sama sekali. Bahkan lebih kuat dari pemimpin negara semesta? Tuhanku. Babata benar-benar menjadi gila. Kota Primal Chaos kuno, Luo Feng dan sekelompok pemuda berdiri di menara, menyaksikan perpecahan di ruang-ruang di langit. Perpecahan itu memiliki benang-benang hukum asal yang terjalin satu sama lain. Menonton mereka memberikan perasaan tentang hukum asal dan riak aneh mereka bercampur satu sama lain. Luo Feng dan kelompoknya terbenam di dalamnya.
Mereka semua adalah jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, oleh karena itu secara alami sangat mudah untuk membenamkannya ke dalam. Jika itu adalah pejuang biasa atau pembaca roh yang tidak melangkah melalui pintu masuk, mereka hanya akan terpana saat menonton adegan di depan mereka. Mereka telah Dari 100, mereka semua adalah jenius yang sombong, semua jenius mutlak dalam negara alam semesta mereka. Namun tidak peduli betapa jeniusnya mereka, ada kelompok setiap 5.000 tahun. Berapa banyak jumlahnya dalam 1 triliun tahun? Namun, karena alam semesta primitif memiliki manusia sejak dulu, dengan aliran waktu yang sangat luas dan lama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemimpin kota kekacauan seperti orang muncul? Mereka semua terstimulasi. Kelompok jenius yang bangga semuanya menahan napas di dalam. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pemimpin kota kekacauan utama, mereka masih akan menjadi pemimpin negara semesta. Namun sisi logis mereka memberitahu mereka, bahkan untuk yang paling jenius dalam grup Bolan, peluangnya untuk menjadi pemimpin negara semesta mungkin paling banyak 1 dari 10 juta, apalagi sisanya. WT, Luo Feng, kalian 12 ikuti aku, masuki ruang tablet primal Chaos 9 alam semesta. Penerima berjubah hitam datang ke kastil dan memanggil 12 nama. Berdiri di sana dengan mata tertutup dan tenggelam dalam pelatihannya, Luo Feng harus dibangunkan oleh Aiba Bata yang masih hidup sebelum dia terkejut. Setelah itu, dia mengikuti 11 jenius muda lainnya yang memilih tablet 9 alam semesta, semuanya dipimpin oleh penerima berjubah hitam ke ruang pelatihan.